Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ke-1. Yuk, kita simak teks berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya, walaupun merupakan alat gerak pasif, dan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Pada bacaan organ gerak manusia dan hewan terdapat ide pokok dan kalimat pengembang. Tahukah kalian apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf. Di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok yang bisa terletak di awal paragraf deduktif, di akhir induktif, atau di keseluruhan paragraf. Sedangkan kalimat pengembang bisa juga disebut sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Supaya lebih jelas, perhatikan paragraf berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, setelah kita simak paragraf tersebut, kita dapat menentukan mana ide pokok dan mana kalimat pengembang. Ide pokok pada paragraf tersebut ada pada kalimat pertama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembang pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat kedua dan kalimat ketiga. Yuk kita simak. Kalimat pengembangnya yang pertama adalah
Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Yang kedua, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ayo, mengenal anggota gerak hewan. Aku siput, hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Aku termasuk jenis moluska karena bertubuh lunak. Untuk melindungi tubuhku, aku memiliki cangkang. Aku berjalan dengan kaki perut yang lebar dan pipi. Hai, aku ikan mas. Aku adalah hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang dan termasuk ke dalam golongan Pisces karena aku berenang di dalam air. Aku dianugerahi sirip untuk membantu bergerak ke atas dan ke bawah, serta ekor untuk mendorong tubuh. Hai, aku iguana. Aku juga sama, termasuk hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku tergolong jenis reptil karena bergerak melata dengan otot perut, 4 kaki untuk berjalan atau berlari, dan ekor untuk penunjang. Hai, aku katak. Aku jenis hewan vertebrata karena aku bertulang belakang. Aku adalah hewan amfibi yang hidup di air dan di darat, serta mengalami metamorfosis. Aku melompat dan berenang dengan kaki. Halo, aku elang. Aku juga hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Aku termasuk jenis aves atau unggas karena selain berjalan dan bertengger dengan kaki, aku pun punya sayap untuk terbang dan ekor untuk menukik dan berbelok arah saat aku terbang. Hai, aku kucing. Orang menyebutku mamalia karena aku melahirkan dan menyusui. Aku termasuk hewan vertebrata karena aku bertulang belakang. Aku berjalan dengan aku lebah. Aku juga termasuk hewan avertebrata karena tidak memiliki tulang belakang. Aku adalah binatang insekta atau serangga. Aku terbang dengan kedua sayap dan 3 pasang kaki. Yuk kita belajar penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Perhatikan gambar berikut ini. Ibu membeli gula pasir 2/4 kg dan tepung terigu 1/4 kg. Berapakah berat seluruh belanjaan ibu? Permasalahan di atas dapat ditulis dengan kalimat matematika. 2/4 ditambah 1/4. Untuk menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Nah, ayo kita cermati. 2/4 ditambah 1/4. Kita lihat. 2/4 di mana 2-nya itu adalah pembilang dan 4-nya penyebut. 1/4, 1-nya itu adalah pembilang dan 4-nya penyebut. Maka jika 2/4 ditambah 1/4 sama dengan, karena penyebutnya sama, kita tulis lagi 4. Nah, kita tinggal menjumlahkan 2 ditambah 1 sehingga hasilnya 3/4. Jadi berat seluruh belanjaan ibu adalah 3/4. Alhamdulillah. Jangan lupa like dan subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.